minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal kitabah al-kitabah lil qiraah al-qiraah lil ibadah al-ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmatnya kita dapat merasakan nikmat kesehatan baik jasmani maupun rohani. Selawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana ia telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh pengetahuan pada saat sekarang ini. Baiklah, saya tidak akan memanjangkan mukadimah. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi tentang kewajiban menuntut ilmu. Baiklah, sebelum kita membahas tentang kewajiban menuntut ilmu, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu menuntut ilmu. Menuntut ilmu ialah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah perilaku, sikap, tingkah laku, dan lain-lain menuju kepada perbaikan atau jalan kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Nah, jika seseorang itu ingin memulai suatu pekerjaan atau ingin menjalankan suatu tindakan, maka seseorang tersebut wajib memiliki ilmu untuk pekerjaan tersebut. Karena bagaimana mungkin jika kita ingin melakukan suatu pekerjaan atau melakukan suatu tindakan, kita tidak memiliki ilmu dari pekerjaan tersebut. Jika kita tidak memiliki ilmunya, maka pekerjaan tersebut tidak akan terarah dan tidak akan memiliki tujuan. Maka dari itu, setiap kita ingin melakukan tindakan, pekerjaan, kita harus memiliki ilmu dari pekerjaan tersebut. Nah, jika itu dapat kita simpulkan bahwa jika seseorang itu ingin beramal, maka seseorang itu harus memiliki ilmu. Beramal di sini ya maksudnya pekerjaan tadi. Seperti yang sudah saya jelaskan, jika kita tidak memiliki ilmunya, bagaimana mungkin kita ingin melakukannya? Nah, masuk kepada kewajiban menuntut ilmu. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis, yaitu yang berbunyi, Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimat. Nah, pada hadis ini dijelaskan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh umat Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, pada konteks hadis ini, menuntut ilmu itu tidak hanya diwajibkan kepada kaum laki-laki, akan tetapi kaum perempuan juga wajib menuntut ilmu. Tetapi ilmu yang dituntut ini ialah ilmu dalam artian yang membawa kita kepada kebaikan. Seorang muslim itu dilarang untuk menuntut ilmu yang membuat kita sesat atau ilmu yang membawa kita kepada jalan kesesatan. Contohnya seperti ilmu santet. Ilmu santet ialah ilmu yang dilarang untuk dituntut oleh umat Islam. Setelah pembahasan tentang kewajiban menuntut ilmu tadi berdasarkan hadis yang saya sebutkan, maka ilmu ini juga memiliki keutamaan. Salah satu keutamaan yang ingin saya jelaskan itu ialah ilmu yang bermanfaat itu tidak akan terputus jika kita meninggal. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, jika seseorang itu meninggal dunia, maka tidak terputus darinya 3, yaitu yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh dan soleha. Nah, di situ disebutkan ilmu yang bermanfaat. Maka jika kita meninggal dunia,
sedangkan ilmu yang kita berikan itu bermanfaat secara terus-menerus, maka pahalanya tidak akan terputus. Itulah keutamaan dari ilmu tersebut. Dan tak hanya itu, ilmu ini juga lebih utama daripada ibadah, karena ilmu juga merupakan suatu ibadah. Jika seseorang ingin beribadah, tentu seseorang itu harus memiliki ilmunya. Seperti jika kita ingin sholat, jika kita tidak memiliki ilmu untuk melaksanakan sholat, bagaimana mungkin kita bisa melaksanakannya? Maka dari itulah dikatakan bahwa ilmu tersebut lebih utama daripada ibadah. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan, kewajiban menuntut ilmu ini tidak hanya dibahas di dalam hadis, akan tetapi juga terdapat di firman Allah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Nah, di dalam surat ini dibahas oleh Allah, yaitu Iqra. Iqra itu memiliki arti bacalah. Nah, di sini ialah terdapat kewajiban menuntut ilmu. Meskipun dalam firman Allah tersebut tidak dikatakan belajarlah, akan tetapi di situ Allah memerintahkan bacalah. Baca itu merupakan bagian dari belajar, dan baca ini ialah bagian yang paling sederhana. Maka dapat kita simpulkan dari ayat tersebut, Allah mewajibkan kita untuk menuntut ilmu, karena di dalam surat tersebut Allah berfirman 2 kali tentang Iqra, yaitu bacalah. Yang mana Iqra tersebut terdapat pada ayat pertama dan ayat ketiga yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Nah, itulah saya katakan bahwa Allah mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Baiklah, dari ayat dan hadis yang saya sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu, dalam artian ilmu yang bermanfaat bagi kita maupun orang lain, dan ilmu yang memberikan kebaikan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan singkat saya tentang materi kewajiban menuntut ilmu. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.